Nah, langsung aja nih kita masuk ke dalam museumnya. Tempat yang pertama yang kami kunjungi adalah gambaran kehidupan zaman prasejarah. Masa praaksara adalah sebuah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Masa ini ditandai dengan manusia yang masih menggunakan batu dan logam sebagai teknologi kala itu. Jadi, masa praaksara terbagi menjadi ke dalam dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas lebih mendalam tentang zaman batu. Zaman batu sendiri terbagi menjadi beberapa periode, seperti zaman batu tua Paleolitikum, zaman batu tengah Mesolitikum, zaman batu muda Neolitikum, dan zaman batu besar Megalitikum. Selain zaman batu, di sini kami juga melihat gambaran cara membuat senjata pada zaman dahulu. Seperti yang terlihat di sini, zaman dahulu masih menggunakan api untuk memahat logam. Walaupun hanya sebatas gambaran saja, dengan ini kita jadi tahu kan guys, gimana cara pembuatan senjata pada zaman dahulu. Di sini, kami juga menemukan busur dan anak panah. Busur dan anak panah adalah salah satu senjata tradisional Papua yang digunakan untuk berburu dan berperang. Seiring berkembangan zaman, busur dan anak panah juga digunakan sebagai dekorasi atau pajangan. Di dalam museum ini, kita diberikan banyak sekali pembelajaran, bukan hanya mengenal dan mengetahui senjata-senjata yang digunakan pada zaman dahulu, tetapi kita juga mengetahui berbagai macam senjata yang pernah digunakan untuk bertahan hidup nenek moyang kita terdahulu. Bagaimana cara mereka membuatnya, apa saja yang mereka gunakan untuk bertahan hidup, serta lain-lain. Kalian lihat sendiri kan guys, ada banyak sekali senjata yang pernah mereka buat. Ada yang dari batu, logam, bahkan dari bambu. Selain senjata yang terbuat dari batu, di sini kami juga melihat ada beberapa senjata yang lain nih guys. Ini adalah senjata tombak. Tombak dibuat sejak zaman purba sebagai alat untuk membantu manusia dalam pemburuan. Pemburuan tombak oleh Simpasta menunjukkan kemungkinan bahwa manusia purba membuat tombak seawal-awalnya sekitar 5 juta tahun yang lalu. Kita bakalan naik ke lantai 2, di mana di sini bukan tentang senjata-senjata lagi nih guys, melainkan keanekaragaman rakyat Indonesia seperti alat transformasi, rumah Melayu, serta dekorasi-dekorasi khas Indonesia. Salah satu alat transformasi air yang dapat kami temukan adalah sampan. Sampan adalah sebuah kayu perahu Tiongkok yang memiliki dasar yang relatif datar dengan ukuran sekitar 3,5 hingga 4,5 meter yang digunakan sebagai alat transformasi sungai dan danau untuk menangkap ikan. Sampan dapat mengangkut penumpang 2-8 orang tergantung dengan ukuran sampan tersebut. Nah, kita masuk ke spot berikutnya, yaitu rumah Melayu. Rumah Melayu adalah rumah kayu atau rumah kampung pada masa dulu. Boleh dikatakan tidak asing bagi orang Melayu. Tapi dengan urbanisasi penduduk ini, ramai anak-anak Melayu yang tidak lagi mengenal apakah ciri bentuk sebenarnya rumah kayu tradisional maupun cara dibangun tanpa paku. Selain senjata-senjata tradisional, di museum ini juga terdapat beberapa dekorasi khas batik Indonesia. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia asli Indonesia. Artinya, batik diakui berasal dari negara Indonesia. Hal ini ujar Noti karena proses membatik yang menggunakan malam dan cantiknya hanya ada di Indonesia. Setelah berkeliling-keliling di dalam museum, kami turun ke lantai dasar untuk melihat-lihat taman-taman sekitar museum. Di taman-taman sekitar museum, kami juga menemukan barang-barang prasejarah yang mungkin sangat berkesan bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya miniatur tungku pembakar keramik, rangkau kopra,
prasasti Batu Pait, miniatur rumah Melayu, dan lain sebagainya. Setelah lelah berkeliling-keliling museum dan sekitarnya, mungkin saatnya kami pulang ke sekolah nih guys. Itu tadi sedikit cuplikan isi dalam museum yang dapat kami sampaikan. Mungkin gak semuanya kerekam ya guys. Semoga dari vlog singkat ini kalian dapat mengambil banyak pembelajaran yang sebelumnya sudah dipelajari di sekolah. Terima kasih.